Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming Raka sepertinya berhasil membuat para pembencinya keok, tumbang, kejang-kejang, bungkam dan segala macam, teman-teman. Dengan kinerja-kinerja baik, kinerja-kinerja positif, terobosan-terobosan dari Mas Gibran yang mungkin ini juga perintah dari Pak Prabowo Subianto, teman-teman ya. Saling bahu-membahu untuk membangun Indonesia. Dan inilah yang tidak disukai oleh para pembenci. Setelah mereka berusaha selama ini untuk menumbangkan Mas Gibran, kemudian mungkin ingin menjatuhkan juga Pak Prabowo, ataupun mereka ingin menjatuhkan Mas Gibran, kemudian menggantinya dengan orang yang mungkin mereka kehendaki. Ya sayangnya harapan dan usaha mereka semua sepertinya sirna, teman-teman. Aduh, kasihan juga lihat mereka ya. Dan hal ini diungkapkan oleh Mr. Q. Aduh, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Sudah lama kita tidak mendengar suara-suara dari Mr. Q, teman-teman ya. Dan juga ketawa-ketawa khasnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Kodari mungkin bisa menjelaskan mengapa Pak Jokowi ini setelah turun masih banyak orang yang menyerang terus, bahkan tadi mungkin pengen memisahkan, jadi memuji Pak Prabowo tapi dengan mengkritik keras Pak Jokowi supaya itu ini sebenarnya apa fenomena ini? Saya bagi dalam dua kategori ya Pak ya. Pertama memang Pak Jokowi ini kan tokoh nasionalis ya. Sementara kita tahu bahwa spektrum politik atau spektrum ideologi politik di Indonesia ini kan tidak tunggal. Ada yang spektrum yang lain yang anggaplah spektrum kelompok katakanlah politik Islam atau Islam politik begitu, yang notabene memang sejarahnya itu pada posisi yang berbeda secara diametral ya dengan kelompok nasionalis atau dengan tokoh-tokoh nasionalis Pak gitu. Itu satu. Nah yang kedua memang ada katakanlah lawan-lawan politik atau saingan-saingan politik di masa lalu yang mungkin masih menyimpan memori lama dan belum move on Pak dengan pertarungan yang sudah terjadi di masa lalu. Atau karena memang Pak Jokowi masih potensinya kuat sehingga masih punya oponen gitu ya. Kalau enggak, kan lemah kan dibiarkan aja. Saya lebih melihat kepada dua yang pertama tadi ya, bahwa ini memang belum move on aja dari pertarungan politik dan perbedaan ideologi yang ada. Yang notabene sebetulnya itu kan sudah nggak relevan lagi nyerang Pak Jokowi. Pak Jokowi itu udah bukan presiden kok, udah nggak berkuasa kok. Kita lihat kemarin ke Jakarta juga naik pesawat itu ya kayak penumpang biasa gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi sebetulnya lawan yang memegang kekuasaan pada hari ini adalah Pak Prabowo. Gitu. Menarik dan selalu menjadi perbincangan di masyarakat ya, baik diam-diam maupun terbuka. Itu adalah posisi Mas Gibran. Selain diserang terus, dianggap juga ada konflik dengan Pak Prabowo, kemudian kapasitasnya juga diragukan ya. Kalau menurut Pak Kodari apa ini dan bagaimana solusi ke depannya? Ya pertama kan memang yang tidak senang dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran itu kan masih belum move on tadi kelanjutannya, dan mereka pengen menyingkirkan atau pengen menggagalkan atau mendelegitimasi Mas Gibran dengan cara mengadu domba dengan Pak Prabowo, yang de facto pada hari ini bukannya menjauh malah tambah dekat, tambah mesra ya kan. Nah yang kedua soal kompetensi, Mas Gibran kan sudah membuktikan kinerja dia sebagai wali kota Solo, sebagai calon wakil presiden. Dulu diremehkan, wah ini pasti kalah nih debat kandidat lawan profesor. Ternyata profesornya yang keteteran. Dikatain Samsul ya kan. Gitu, Samsul ya jadi semakin sulit disusul. Gitu. Dan pada hari ini kita lihat Pak Prabowo memberikan kepercayaan yang sangat besar dan kepercayaan penuh kepada Mas Gibran ya. Kebetulan wawancara ini kan dilakukan di saat Pak Prabowo melakukan kunjungan yang panjang ke luar negeri. Beliau mengeluarkan surat yang isinya itu menunjuk Mas Gibran untuk menjalankan pemerintahan. Menurut saya itu dengan sangat jelas menunjukkan bahwa tidak ada keretakan antara Prabowo dan Gibran. Bahwa Prabowo Gibran itu satu kesatuan. Itu ada yang menafsirkan begini, ketika mau keluar negeri Pak Prabowo kan mengatakan
para menteri kalau ada masalah-masalah langsung telepon saya. Itu ditafsirkan nggak percaya pada. Oh, iya. Ya namanya juga cari-cari celah. Kalau saya baca itu sebetulnya instruksi yang bersifat umum saja. Bahwa Pak Prabowo itu tidak ingin terlalu tidak ingin berjarak dengan menterinya dan ingin agar kalau ada masalah itu secepat-cepatnya ditangani. Untuk diketahui Pak Prabowo ini itu kalau beliau masuk ke ruangan itu nggak pengen hadirin itu menteri-menterinya berdiri loh Pak. Gitu. Masih banyak yang berdiri sih termasuk saya karena rasa hormat, rasa segan kan. Kewibawaan presiden gitu. Tapi beliau tuh saking egaliternya gitu ya, saking tidak mau birokratisnya itu jangan berdiri. Saya membacanya gitu loh Pak. Ya baik. Nah, bersifat umum ya, bukan khusus berkaitan dengan keberangkatan ke luar negeri. Acara apa ya MTQ itu apa ya di Palangkaraya itu Pak Gibran tidak menyambut, dianggap Wakil Presiden kok nggak nyambut. Nah, ketika kemudian di depan bupati, kalau nggak salah bupati wali kota itu dengan gubernur itu, dia menyambut tanpa tag. Orang komentarnya ini ngapalinnya berapa lama ya? Ada aja selalu dicari celah untuk menyerang Mas Gibran, menyerang Pak Prabowo. Biasa Pak. Kita kalau di ranah publik kan selalu ada pro dan kontra. Nggak mungkin 100% orang itu setuju kepada kita kalau kita berada di pemerintahan, kita berada di politik itu nggak mungkin setuju 100%. Pada akhirnya memang disitulah menurut saya sebetulnya ya demokrasi. Ya saya dalam Pilpres 2024 tampil ya membela 02. Ya ada yang bela 01, ada yang bela 03. Masing-masing silakan aja mengajukan argumentasinya. Tinggal nanti publik dan masyarakat kan yang memilih akan memberikan mandat atau kepercayaan kepada siapa. Sampai kemarin Pak di acaranya Kagama juga masih begitu. Saya masih ketemu Bivitri Susanti. Bibip masih dengan teori dan pandangannya pada saat Pilpres. Ya saya tetap dengan pandangan saya seperti Pilpres dulu. Di acara itu Pak ada Bivitri Susanti, ada Aryo Bimo PDI Perjuangan. Ada Ari Sujito, moderatornya Tata Ujiati, itu. Ada semua itu 01, 02, 03-nya Pak. Gitu. Nggak apa-apa, kita hadir aja datang, ya masing-masing menyampaikan pemikirannya. Pak Kodari, saya melihat sebenarnya Pak Mas Gibran ini kan kreatif orangnya. Jadi sekarang membuka lapor Mas Wapres. Ini luar biasa saya kira terobosan itu. Tapi persoalannya kira-kira Pak Prabowo tahu nggak itu kebijakan? Wah, saya nggak berani jawab. Harus ditanyakan pada Pak Prabowo atau Mas Wapres. Nggak tahu, saya nggak berani jawab. Tapi artinya bahwa itu luar biasa loh terobosan. Dulu Wapres kan tidak terlalu. Sebenarnya kalau saya lihat Pak. Bentar teman-teman, sebelum kita lanjut ya. Jadi persoalan ini sudah dijawab oleh Istana bahwa program Lapor Wapres ini itu merupakan program pemerintah Prabowo Gibran. Jadi bukan Gibran semata, tapi ini atas persetujuan Pak Prabowo, atas rembuk Pak Prabowo Gibran. Makanya program ini ada teman-teman. Dan ini sudah dijelaskan secara rinci oleh pihak Istana. Sebetulnya ya ini balik lagi kepada background Pak. Kita itu kadang-kadang mencari penjelasan terlalu jauh. Padahal penjelasannya sederhana aja, bahwa manusia itu, bahwa pejabat publik atau siapapun juga, CEO, segala macam, dia kan manusia dengan sejarah, manusia dengan latar belakang. Apa yang dia kerjakan itu jangan-jangan cuma meneruskan aja apa yang sudah biasa dikerjakan di masa lalu. Nah, waktu Mas Wali ini, Mas Wapres ini jadi Mas Wali, jadi wali kota Solo, itu yang dia kerjakan. Dia bikin mekanisme lapor Mas Wali. Maksud dan tujuannya apa? Untuk menampung masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat Solo gitu. Nah, masyarakat kalau punya keluhan, dan pasti punya keluhan Pak, kalau diterima, didengarkan, kan pasti senang Pak. Udah syukur. Soal kemudian bisa selesai atau tidak itu kan soal lain lagi, tergantung tingkat persoalannya, tinggal kerumitannya, tergantung masalahnya gitu. Kalau masalahnya mungkin cuma salah paham, cepet Pak. Tapi kalau masalahnya berkaitan dengan sengketa hukum, mungkin panjang dan tidak bisa diselesaikan
oleh Mas Wapres, tetapi Mas Wali pada waktu itu harus dibawa ke pengadilan misalnya. Tapi kan paling tidak masyarakat punya keluhan itu kan didengarkan. Dan jangan-jangan masalah-masalah itu memang berkaitan dengan masalah-masalah yang sebetulnya teknis dan berkaitan dengan aturan yang ada, harusnya misalnya boleh tapi kemudian tidak boleh, harusnya diberikan ternyata tidak diberikan, kan itu namanya bantu rakyat. Saya kemarin ditanya juga, apa ini nggak tumpang tindih? Saya bilang gini, kalau kita bicara Republik ini masalah banyak banget. Betul, ya, banyak banget. Yang merasa punya masalah juga banyak banget. Makin banyak saluran, makin bagus. Sehingga kemudian masalah-masalah itu lebih banyak yang menangani. Jangankan Mas Wapres, KSP pun juga dikirimin orang. Padahal KSP ini tidak membuka tidak membuka program atau tidak membuka posko pengaduan, enggak Pak gitu. Tapi tetap ada yang kirim, hari-hari itu ada aja yang kirim ke saya, mungkin kepada Pak Kasab juga keluhan-keluhan. Nah, saya tinggal teruskan aja kepada Kementerian Teknis atau saya teruskan kepada lapor Mas Wapres gitu. Gitu. Ya kalau saya sih terus terang begitu ada laporan di sini, saya bilang kirim aja ke Mas Wapres. Supaya apa? Supaya jelas tertangani. Dan gampang kan nyarinya. Serepublik ini datang ke Jakarta bisa cari kantor Wapres. Tinggal Google atau tanya sama taksi, saya mau kantor Wapres. Jelas tuh Pak. Kalau kementerian kan mungkin bingung juga di mana kantornya. Belum tentu juga ada posko pengaduan yang khusus menerima keluhan dari masyarakat, belum tentu juga. Tapi ini udah ada jelas. Dan lagi kalau dari KSP Pak, ke kantor Mas Wapres dekat, tinggal dianterin aja. Nah, sekarang tentang dinamika politik terakhir yang menjelang pilkada, ini yang sedang banyak dibicarakan kan pengaruh himbauan Pak Presiden Pak Prabowo terhadap pilgub di Jawa Tengah. Nah, sampai Bawaslu ini sibuk mau. Nah, kalau menurut Pak Kodari, sebetulnya itu bukan himbauan pertama, atau kan sebetulnya di Bali juga Pak Prabowo udah ngomong menangkan De Gajah. Itu. Jadi sebetulnya bukan hal yang baru. Yang kedua, Pak Presiden ini kan tokoh politik, Pak. Kata Mas Hasan itu, Pak Prabowo itu ketua partai. Dia sebelum ini udah tanda tangan, Pak, sebagai ketua umum Partai Gerindra, rekomendasi kepada calon-calon. Nah, yang dia dukung ini kayak Pak Lutfi, Gus Yassin, itu kan memang didukung Gerindra, Pak. Di mana anehnya? Di mana anehnya Pak Prabowo itu memberikan dukungan? Nah, mungkin terakhir Pak Kodari, kalau ini mulai masuk lagi ya. Jadi apa dalam waktu mungkin bagaimanapun kan tadi Pak Kodari, KSP tugasnya memantau kinerja pemerintahan lah dan sebagainya itu. Dalam 100 hari ini kira-kira apa yang akan pertama nggak ada terminologi 100 hari kalau untuk Pak Prabowo, Pak. Ya masa jabatan tuh ya 5 tahun. Tapi memang beliau kan punya quick win, punya program prioritas. Di situ saya bisa lihat sampai hari ini dari pidatonya beliau, dari arahan beliau, juga yang muncul di media massa. Kemarin juga di acara rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah itu. Prioritas beliau itu satu, Pak, swasembada pangan. Tadi udah dibahas bagaimana secepat-cepatnya Indonesia itu swasembada pangan, tidak perlu tergantung dari luar negeri, nggak impor, kita udah cukup beras. Yang kedua, swasembada energi, secepat-cepatnya bagaimana energi Indonesia itu bisa dipenuhi dalam negeri. Lifting minyak mau ditingkatkan oleh Pak Bahlil. Kemudian impor LPG misalnya akan berusaha dikurangi dengan strategi A, strategi B, strategi C dan seterusnya. Kemudian makan bergizi gratis mau diterapkan secepat-cepatnya juga. Perkiraan awal tahun depan. Sekarang sedang uji coba di berbagai tempat. Kemudian soal perumahan, ya kan ada target yang luar biasa 3 juta rumah. Pengen agar masyarakat Indonesia yang kurang mampu bisa punya rumah. Pak Ara sebagai menterinya dengan anggaran yang terbatas harus putar otak, harus kreatif mencari jalan-jalan, cara-cara yang tidak biasa tapi tidak melanggar hukum untuk bisa melahirkan 3 juta rumah itu. Yang salah satu strateginya itu adalah
menghimbau masyarakat Indonesia yang punya tanah ekstra untuk mengkontribusikan. Pak Ara memberikan contoh sendiri dengan memberikan tanah beliau di Tangerang. Dan saya segera mengikuti. Wah, luar biasa. Dengan ikut menyumbangkan tanah saya di Palangkaraya. 1,4 hampir 1,5 hektar lah. Wah, Nah, luar mekanismenya sendiri bagaimana sedang diproses juga. Karena memang yang dikerjakan oleh Pak Ara ini out of the box gitu. Dicari rumusannya. Kami juga di sini ikut membantu untuk mencarikan rumusannya, mencarikan jalurnya gitu. Pak Ara dengan tim menyusun strategi, menyusun cara, kami juga memberikan saran dan masukan. Supaya apa? Supaya nanti yang terbaik adalah sintesa dari timnya Pak Ara, dari masukan dari kami gitu, Pak. Waduh, teman-teman, luar biasa ya pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya, selama ini para pembenci ini kan mengorkestrasikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Mas Gibran seperti belusukan, membagikan makan bergizi gratis di sekolah, meninjau makan bergizi gratis, lapor Mas Wapres, apalagi teman-teman, membuka kegiatan-kegiatan organisasi dan segala macam. Para pembenci itu selalu mengatakan bahwa ini merupakan usaha Mas Wapres untuk kampanye di Pilpres 2029. Nah, ini kan sebuah pemikiran yang dongkol, yang dalam, yang sangat rendah dari kaum yang mengatakan dirinya bahwa mereka itu cerdas, teman-teman. Ya, di mana logikanya gitu loh. Dan ini sudah berkali-kali juga dijelaskan oleh orang-orang pemerintahan bahwa Mas Gibran itu bekerja atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto, bukan atas inisiatif sendiri, teman-teman. Sudah ada beberapa orang yang berkata seperti itu. Mr. Q, orang dalam lapor Mas Wapres juga sudah menjelaskan. Orang-orang di lingkaran PCO, Presiden Komunikasi Office dan segala macam, semua sudah menjelaskan gitu. Jadi sepertinya tuduhan-tuduhan serta fitnah-fitnah, cacian-cacian yang selalu disebarkan dan dialamatkan kepada Mas Gibran dan juga Pak Prabowo ya mental begitu saja, teman-teman. Tidak ngefek, tidak membekas sedikit pun gitu. Apalagi mereka berharap bisa memisahkan antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.